nggak ngobrol bareng di channel YouTube Mumu ini ya, di channel YouTube Mahat Al-Jamiah ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrol asik bareng sama salah satu musyrifah yang sangat luar biasa, salah satu musyrifah Mahat Al-Jamiah, Uti Fahirani. Assalamualaikum Uti Fahirani. Boleh sapa dulu teman-teman yang ada di rumah atau yang lagi nonton podcast kita ini. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siap ya untuk ngobrol seru-seruan. Nah ini teman-teman mungkin sudah bisa melihat atmosfernya sudah terasa mungkin ya di rumah. Kita ada apa? Bendera Palestina ya, Uti Fahirani ya. Terus Uti Fahirani juga sudah memakai syal, masya Allah sekali. Kita akan membahas terkait kurang lebih terkait Palestina. Ya. Oke, tema kita itu hari ini adalah kalau baik itu harus berisik, bukan berbisik. Nah, mungkin Uti Fahirani bisa jelasin kenapa sih kita bisa mengangkat tema kalau baik itu harus berisik, bukan malah berbisik. Oke, sebelumnya tema kita hari ini tuh ngambil dari tagline-nya baik berisik. Nah, baik berisik itu apa? Baik berisik itu merupakan suatu wadah ya untuk kaum milenials, khususnya karena emang tujuannya untuk kaum milenials yang berusaha untuk mengangkat isu-isu Palestinaan di media sosial. Jadi itu sebuah bentuk campaign gitu yang diadakan oleh lembaga Smart Satu Tujuan, lembaga Kepalestinaan. Nah, kebetulan tagline dari baik berisik itu sendiri adalah ketika Palestina terusik, jangan hanya berbisik, kita harus berisik. Masya Allah, keren banget tagline-nya. Nah, karena banyak ya kita saya manggilnya Pira boleh? Jangan ngaku. Oke, karena kan banyak ya, kenapa sih kita tertarik membahas terkait kebaikan itu harus disuarakan gitu ya, bukan malah diumpatkan ataupun malah orang-orang malah berbisik di belakang gitu. Karena banyak dari kita khususnya di kaum milenial ini takut ataupun tidak punya keberanian yang lebih untuk menyuarakan kebaikan-kebaikan gitu, karena takut disangka inilah, takut disangka itulah. Makanya mungkin salah satu komunitas ya, bisa salah satu komunitas itu ada baik berisik juga ya, yang mengajak teman-teman kaum milenial khususnya membahas terkait isu-isu Palestina gitu. Nah, karena kan emang kalau misalnya kita ingin menyuarakan kebaikan itu, kalau misalnya kita takut, kita butuh teman nih ya, betul kan? Nah, mungkin salah satunya berarti Pira itu peserta ataupun apa nih di baik berisik itu. Ya, alhamdulillah kebetulan Pira tuh salah satu peserta dari baik berisik. Pira tuh mulai gabung di baik berisik dari tahun 2019 yang masuk ke angkatan kedua dari baik berisik itu. Jadi udah jalan hampir berapa tahun ya? Hampir 5 tahun berarti ikut di baik berisik. Nah, ya di situ tuh di baik berisik itu emang benar-benar ngewadahin kita buat kita tuh jangan diem aja loh. Kita tuh tahu Palestina tuh emang lagi nggak baik-baik aja, benar-benar nggak baik-baik aja. 75 tahun mereka dijajah, dan sampai detik ini untuk menyatakan kemerdekaan pun juga sulit banget, walaupun kita berkaca ke masa lalu gitu ya. Ketika Indonesia merdeka gitu ya, kadang suka sedih ya. Palestina tuh yang paling pertama mengakui Indonesia merdeka gitu. Untuk saat ini Palestina tuh masih dijajah, benar-benar masih dijajah. Tapi apa sih bentuk bantuan kita ke mereka? Kita selaku kaum milenial. Ya. Nah, salah satunya Pira ikut berkontribusi di baik berisik ini. Nah, aku juga baca nih tadi nih ya sekilas bahwasannya baik berisik ini adalah hasil atau program yang diciptakan ataupun anak lah, ibaratnya anak dari Smart Satu Tujuan. Nah, itu Smart Satu Tujuan itu apa mungkin? Jadi Smart Satu Tujuan itu lembaga kepalestinaan yang emang dibuat tuh untuk mengangkat Palestina gitu ya, khususnya di Indonesia. Dan emang tujuannya tuh karena kita tuh emang di Indonesia masih agak sulit juga ya untuk masuk dalam Palestina ini. Jadi di sana tuh wadah untuk memberikan berita-berita akurat tentang kepalestinaan kayak gitu. Nah, baik berisik itu programnya. Jadi saling berkaitan lah ya. Oke. Nah,
kemarin juga kan habis dari mana? Habis dari Kuala Lumpur mengikuti program ICPKL ya, International Conference Palestine in Kuala Lumpur. Nah, itu adalah program kerja yang dibuat oleh, kalau untuk ICPKL itu sendiri itu emang dibuatnya oleh lembaga kemanusiaan yang ada di Malaysia-nya. Nah, lembaga Semangat Satu Tujuan itu memang mengikuti jadi salah satu peserta di konferensi itu kayak gitu. Nah, kebetulan Vira emang diberangkatkan ke sana kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa mengikuti ICPKL ini gitu. Dan menjadi salah satu peserta terbaik dari Masya Allah, luar biasa teman-teman. Keren banget, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Nah, ini banget ya, apa namanya, sangat menarik banget. Berarti kurang lebih berapa hari konferensinya? 3 hari. 3 hari. Boleh gak sih ceritain sedikit buat teman-teman, karena kan ngelihat dari status Vira ya yang luar biasa, ada membahas terkait isu-isu Palestina di sana. Nah, itu di sana tuh membahas tentang apa dan ngapain aja sih di sana selama kurang lebih 3 hari ya? Oke, jadi di sana tuh selama 3 hari ada beberapa pembicara. Nah, yaitu ada salah satunya dari pendiri Al-Quds Foundation, Dr. Syarif. Kemudian ada yang membahas perihal perempuan Palestina oleh Sister Abdiyah Burahat. Kemudian ada anak dari tentara Israel yang pro ke Palestina. Itu tuh ada didatengin ke sana, namanya Miko Pele. Kemudian yang bikin Mbak Vira menguras air mata tuh pas bagian ada tahanan Palestina yang udah bebas dan menceritakan gimana kondisi yang begitu kejam di penjara Israel itu. Dan emang wah, Masya Allah banget itu, keren banget. Dan terus di situ tuh ada juga para nggak bisa kita juga sih, tapi pejuang dari Gaza itu sendiri didatengin ke sana. Jadi emang benar-benar menggambarin di Gaza itu dari Gaza, menggambarin banget ya. Jadi di Gaza itu seperti itulah, emang benar-benar diblokade banget selama beberapa tahun gitu. Nah, kebetulan untuk ini kita bahas dulu itunya aja kali ya, intisari dari para pembicara. Boleh. Jadi untuk dari Dr. Syarif itu, beliau tuh ngejelasin awal mula dari sejarah Palestina itu sendiri. Dari yang awalnya Palestina tuh utuh banget loh, suatu negara kan, yang satu negara, cuman semakin kesini dicuri oleh Israel. Jadi Israel tuh negara yang agamanya tuh Yahudi gitu. Jadi emang Israel itu suatu pemahaman sebenarnya, suatu pemahaman yang dibuat oleh pencetusnya Theodor Herzl itu. Nah, beliau tuh ngejelasin gimana awal mulanya kenapa Israel bisa masuk ke Palestina kayak gitu. Terus beliau juga ngejelasin tuh yang keren bangetnya tuh, beliau tuh ngeberesin PhD-nya selama 2 tahun, hanya 2 tahun saja. Dan beliau tuh bilang ini tuh semua berkat keberkahan Palestina. Jadi beliau tuh bisa menyelesaikan itu semua dengan beliau berkontribusi untuk Palestina gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia loh buat kontribusi buat Palestina tuh. Beliau aja bisa sampai beresin PhD-nya tuh hanya 2 tahun, dan selama itu tuh keluarganya tuh benar-benar nggak ada yang sakit kayak gitu. Jadi beliau tuh ngerasain banget loh keberkahan untuk keberkahan ngebela Palestina itu sendiri kayak gitu. Jadi Dr. Syarif ini tuh kebetulan emang warga asli Palestina ya kayak gitu. Tapi karena emang di sana di Palestina udah mulai banyak kayak ya aturan-aturan dari Israel gitu ya. Jadi beliau tuh emang benar-benar gak bisa dengan sepuasnya gitu loh berada di negaranya sendiri. Masuk ke wilayah Al-Aqsa-nya aja beliau tuh susah banget karena banyak banget pos-pos yang harus dilewati kayak gitu, warga aslinya. Karena kan teman-teman ataupun banyaknya orang nggak paham nih terkait Palestina itu sebenarnya yang membuat Palestina dijajah tuh apa sih, maksudnya perebutan wilayah kah gitu ya, ada yang bilang terkait agama kah gitu kan. Jadi sebenarnya tuh apa sih gitu ya yang menyebabkan Palestina tuh dijajah oleh Israel gitu. Nah, mungkin itu dibahas mungkin di conference kemarin ya.
Kalau mau ngebahas dari awal banget tuh kayaknya nggak Ya kita satu hari itu aja dibahas 3 hari ya. Nanti kita ada sesi lagi khususnya aja lah gitu bahasnya selanjutnya. Jadi ya itu dari tadi yang disampaikan dari pendiri Al-Quds Foundation. Nah, nanti juga bakal dicantumin link kalau teman-teman mau tahu berita akurat yang lebih mendalam lagi tentang Palestina, tentang Al-Qudsnya, nanti akan dicantumin. Kemudian untuk pembicara kedua ya, Vira ikut itu Sister Abir Burahat. Beliau tuh ngebahas tentang perempuan Palestina. Jadi intisari yang Vira dapat dari beliau tuh perempuan Palestina tuh Masya Allah, sekuat itu. Iya, nggak bisa dideskripsi. Emang benar-benar dari banget. Iya, berita-berita lagi. Jadi ada pembahasan terkait perempuan Palestina ya. Perempuan Palestina kan kita lihat sekilas saja ya, tidak secara langsung atau kita ngelihat berita-berita sangat luar biasa, tangguh dan kuatnya gitu ya. Nah, kemarin dibahas kan terkait perempuan Palestina itu seperti apa sih itu? Nah, kemarin dibahas oleh Sister Abiyah Burahat gitu ya. Jadi inti yang Vira dapat dari beliau tuh perempuan Palestina tuh emang benar-benar jadi sumber kekuatan untuk segala aspek yang ada di sana gitu. Karena mereka tuh coba bayangin aja kalau misalnya kita ditinggalin sama ayah, sama suami, itu gimana rasanya ya. Tapi kita tuh harus benar-benar tetap berjuang mempertahankan negara kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya Indonesia dijulukin paru-parunya dunia gitu ya, nah perempuan di Palestina tuh juga sama gitu, dijulukinya kayak gitu karena dimulai dari psikisnya mereka tuh kena banget karena trauma dari dijajah sama Israel, tapi mereka tuh harus tetap melahirkan generasi selanjutnya, karena kalau enggak ngelahirin generasi selanjutnya, negara Palestina tuh mau dibela sama siapa kayak gitu. Karena aku pernah dengar juga bahwasannya wanita-wanita Palestina itu wanita yang subur. Iya. Wanita-wanita yang subur yang melahirkan generasi yang luar biasa juga. Yang mungkin sudah Allah setting dengan sedemikian rupa ya untuk melanjutkan perjuangan. Dan yang bikin terkaguminya itu ya, wanita Palestina tuh benar-benar berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan pendidikan lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena mereka tuh harus transfer knowledge mereka ke anak-anak mereka kan. Gak akan mungkin anak-anak mereka didiam gitu aja, nggak dikasih asupan khususnya tentang negaranya sendiri yang lagi dicuri gitu. Karena nggak ada sekolah kan? Iya, Aku ada sekolah, jadi dibatasi madrasah yang paling utama dan satu-satunya ya ibu-ibu mereka gitu kan. Makanya harus cerdas. Jadi benar-benar perjuangan wanita di sana tuh luar biasa banget gitu. Memang harus karena nggak ada juga buat yang memulihkan mental mereka, mungkin masih sedikit ya di sana tuh. Tapi mereka harus berusaha dengan kuat gitu untuk bangkit, untuk bangkit, untuk baik-baik aja gitu ya. Karena masih banyak PR mereka masih. Selain untuk bertahan juga mereka harus tetap berjuang. Iya, betul. Ya, nah, berarti kan tadi itu dibahas oleh Sister Abi. Nah, selanjutnya tadi kurang lebih ada 4 ya? 4 atau 5? 4 pembicara. Nah, selanjutnya itu ada dari Nico Peleg. Nah, beliau itu salah satu anak dari tentara Israel yang punya kasta tertinggi di sana. Jadi emang beliau lahirnya sebagai Yahudi dan beliau dikasih asupan dari kecil sama keluarganya untuk Israel itu sebuah negara dan harus menempati tanah Palestina kayak gitu. Sudah didoktrin Tapi seiring berjalannya waktu beliau tuh semakin berpikir ini tuh nggak benar, karena beliau tuh emang sering bolak-balik juga ke Palestina. Jadi apa yang dibicarakan oleh keluarganya tuh kayak nggak tepat sama apa yang dia salah ya, kayak gitu. Dan realitanya tidak sama. Gitu. Jadinya beliau memutuskan untuk pro Palestina. Walaupun emang awalnya berat banget sih buat beliau, katanya emang pasti berat sih kan, karena keluarganya masih kan di dengan keluarga Israel semuanya itu. Tapi beliau benar-benar walaupun beliau bukan muslim, beliau tuh berkontribusi untuk Palestina tuh dari segi kemanusiaannya, benar-benar berjuang banget dari segi kemanusiaannya, karena emang Palestina perlu dibantu. Jadi beliau juga bilang katanya kita tuh jangan cuma kalau bahasa Sundanya riweuh ketika ada permasalahan yang besar banget di Palestina langsung di-up di medsos gitu, jangan cuma ketika itu aja gitu. Jadi kita tuh harus
bantu juga keselamatan dan keamanan dari warga Palestina itu sendiri gitu. Bahkan beliau tuh bilang ke kita, coba warga muslim di seluruh dunia harus penuhin Al-Aqsa. Karena apa? Karena itu buat nunjukin ke Israel kalau Al-Aqsa itu milik muslim gitu. Jadinya emang walaupun ya sebenarnya kita belum tahu juga kapan ke sana, yang mudah-mudahan saat sana gitu ya. Ya setidaknya kalaupun kita belum ke sana, ya kita bisa bantu secara jauh gitu. Jadinya sesuai dengan hadis dari Maimunah yang Rasulullah itu bersabda katanya, sholatlah di sana ya itu nafis gitu ya. Kalaupun emang nggak bisa sholat di sana, ya setidaknya kita bisa mengirimi minyak untuk menerangi Palestina gitu. Jadi sebetul apa ya, sepenting itu Palestina untuk dibela sama kita gitu. Kayak gitu intinya. Wah, luar biasa banget ya, berarti emang benar-benar pembahasan yang mendalam banget yang orang-orang tuh sekilas nggak tahu gitu ya. Jadi ketika di konferensi kemarin itu dibahas secara tuntas mendalam. Nah, yang terakhir nih sangat menarik banget terkait mantan dari tahanan ya, mantan tahanan dari Israel, dari tahanan Israel itu seorang perempuan. Seorang perempuan, jadi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan buat ketemu langsung ya. Dia tuh Sister Samar Sbaih namanya. Nah itu aku juga sudah baca tadi sekilas terkait sama apa namanya Sister Samar. Sister Samar ya. Luar biasa banget. Mungkin waktu Pak Hirani yang sudah bertemu dengan beliau langsung, gimana kesannya ataupun cerita yang beliau sampaikan itu seperti apa? Jadi awal mula beliau ditangkap tuh karena alasan administratif. Jadi alasan administratif itu tuh cuma akal-akalan dari Israel yang emang mereka tuh cuma mau apa sih, nahan warga Palestina tanpa ada kesalahan dari mereka, hanya untuk menurunkan semangat mereka agar enggak ngebela negaranya sendiri ya. Gitu. Nah ini Sister Samar itu salah satu dari tahanan administratif itu. Jadi beliau tuh baru nikah 3 bulan. Tiba-tiba ada tentara Israel yang menggerebek langsung ke rumahnya tanpa ucapin salam. Jadi benar-benar langsung masuk gitu, dan langsung ngeborgol beliau sama suaminya. Dan yang parahnya itu beliau tuh Sister Samar tuh harus buka baju beliau di depan para tentara dengan alasan harus diganti pakai baju tahanan. Tapi maksudnya tuh tidak etis banget ya sih, malah di depan yang bukan mahramnya juga, walaupun ada suaminya di situ, tapi kan bukan mahramnya ya si tentara itu teh. Beliau dipaksa buat buka itu dan harus diganti pakai baju tahanan, dan beliau langsung dibawa tanpa ada embel-embel kamu tuh dibawa karena ini nggak ada, langsung dibawa aja ke penjara Israel dalam kondisi hamil 1 bulan. Jadi beliau tuh ada di penjara Israel itu dalam keadaan hamil selama kurang lebih 2 tahun lebih. Jadi beliau hamil, melahirkan, menyusui itu di penjara Israel. Jadi, beliau, dan tadi sekilas baca juga beliau tuh baru bebas di tahun 2007 atau 2014. Nah anaknya itu baru melihat matahari. Ya betul. Ya baru melihat matahari di umur sekitar berapa ya? 2 tahun lah ada kali ya, 1,5 tahun lah ya. Jadi ketika beliau di penjara tuh benar-benar wanita hamil sama tahanannya lain tuh nggak ada bedanya. Beliau tuh benar-benar disiksa, diintimidasi, diinterogasi. Yang ya Allah, kita aja ya, maksudnya bukan kita sih, maksudnya yang baru hamil 1 bulan aja, trimester pertama itu lagi mual-mualnya kan sih, kita tahu. Pokoknya memang sangat sensitif gitu ya orang hamil. Tapi emang sekuat itu. Tidak ada apa namanya perbedaan gitu ya, meskipun lagi hamil tidak ada perbedaan, tetap aja disiksa. Dan harus ada, maksudnya kita tuh ada perawatan kan kalau misalnya hamil. Di sana tuh nggak ada sama sekali. Di penjara Israel tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi ketika beliau mau melahirkan pun beliau dilarikan ke rumah sakit yang dokternya itu warga Israel. Beliau tuh disuruh untuk disesar, tapi beliau nggak mau dibius karena anestesi ya? Iya, nggak mau di anestesi itu karena beliau tuh takut diapa-apain ketika selama dibius. Kan karena tidak sadar kan? Karena nggak sadar, jadinya beliau memilih iya nggak apa disesar tapi beliau nggak dibius. Coba kebayang sakitnya kayak gimana. Kita keiris pisau aja ya, luar biasa itu kalau disesar. Dan beliau tuh
cerita katanya ketika beliau mau melahirkan aja sama dokternya itu dicaci maki. Jadi diomongin, kamu dan anak kamu itu teroris. Diomongin kayak gitu, gimana coba mentalnya nggak kena? Pasti kena banget kan. Udah nggak Sudah merasakan sakit yang luar biasa, dicaci maki pula. dan Tapi Allah selamatkan yang luar biasa banget. Masya dan Allah. ketika melahirkan pun beliau tuh satu tangannya tuh diborgol. Jadi beliau tuh melahirkan sambil diborgol. Tanpa didampingi seorang suami, Tanpa dampingi keluarga pun nggak ada satupun. Benar-benar itu tuh Israel tuh mau dipelajari sama Israel semua. Beliau tuh. Nah ketika udah melahirkan biasanya kan bayinya tuh dikasih babynya gitu ya. Ini enggak sama sekali. Benar-benar nggak langsung ditemuin sama bayinya. Buat nyium aja sebentar itu enggak langsung dibawa sama tentara Israelnya. Terus Sister Samarnya tuh langsung dikembalikan lagi ke sel tahanan. Beliau menyusui anaknya di sel tahanan, dan ketika menyusui itu kan harusnya punya asupan yang bergizi ya. Kan yang baik juga. Ini enggak sama sekali. Benar-benar malah tentara Israelnya tuh sengaja makan besar gitu ya di depan Sister Samarnya. Sambil Sister Samar tuh menyusui juga sambil diborgol tangannya satu. Itu tuh benar-benar iya parah banget. Kebayang gimana kita aja yang ngebayangin dan mendengarkan ceritanya gitu ya, ngerasain sakit. Dan ini kayak gak bisa nih kalau kita yang berada di posisi itu, ya Allah mungkin kita sekuat itu, tapi mungkin karena Allah yang menjadi keajaiban Allah ya luar biasa banget. Dan yang bikin mirisnya lagi tuh ketika anaknya udah mulai beranjak balita gitu ya, kan dimandiin pun nggak dikasih air bersih dan nggak dikasih popok bersih. Seadanya aja di situ, benar-benar ya Allah, manusia nggak sih saya tuh kayak ya Allah sangat tidak memanusiakan manusia. Parah banget. Dan ketika biasanya di sini bayi-bayi itu ada mainan gitu ya. Anaknya Sister Samar tuh benar-benar nggak punya mainan, cuma satu aja kunci sel, itu mainan satu-satunya anak Sister Samar itu. Waktu sebenarnya anaknya tuh nangis, kata Sister Samar tuh nangis karena apa? Karena mereka ninggalin saudara-saudaranya yang ada di sel tahanan. Dan kebetulan waktu itu tuh anaknya Sister Samar tuh tadinya mau ikut ke sana, cuma karena harus jaga adiknya jadi beliau nggak ikut. Cuma beliau bikin video gitu ya, singkatnya tuh beliau tuh waktu itu benar-benar nggak dikasih kebebasan sama Israel, tapi sekarang Israel tuh benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dia karena beliau tuh udah punya hafalan 25 juz di usia 18 tahun. Masya Allah. Berarti anaknya Sister Samar itu berarti sekarang udah umur sekitar 18 tahun. Wow, luar biasa. Dan menjadi orang hebat, ya, salah satu pemuda yang luar biasa, yang tangguh lah pastinya. Dengan masa kecil yang sangat masa kecil yang sangat suram itu kan. Nah, aku ngedengar ceritanya aja luar biasa merinding ya. Maksudnya ya Allah pengen hadir dan ngedengar cerita langsung dari sumbernya. Mungkin ada kan beberapa nih foto atau video-video selama kegiatan kemarin ya, mungkin bisa kita tayangin nih video. Kebetulan Vira videoin salah satu kayak miniatur penjara Israel ya. Oh, di sana dibuat miniatur. Iya, penjaranya. Ini posisinya gimana tuh? Gitu lihat tuh gini. Tadi kayak ini. Oh, nah itu sebenarnya pasti realnya mah nggak kayak gini ya. Kurang lebih seperti ini, tapi realnya pasti lebih menyenangkan ya, lebih kumuh ya, lebih kotor. Nah di ruangan ini tuh diisi sekitar 8-20 orang. Sekecil ini? Iya, sekecil ini. Kasurnya pun cuma satu gitu. Nggak ada kamar mandi di dalamnya, benar-benar. Oh, ini lagi kegiatan. Nah, sampai dibuat sedetail mungkin ya. Emang biar kita kerasa gitu ya, vibe-nya tuh emang menyenangkan itu banget emang. Nah terus, nah yang ini penjara itu ukurannya 1 kali 1 meter doang. Ini tuh diisi sama tahanan Palestina ketika mereka tuh melakukan kesalahan dan nggak mau nurut sama tentara Israel. Mereka tuh dari penjara yang sebelumnya dipindahin ke penjara ini kurang lebih maksimal tuh 2 minggu di sini. Sekitar 2 minggu mereka 2 minggu di sel sekecil ini.
Ini tidurnya duduk dong berarti mereka. buang air kecil dan buang air besar pun ya di situ di satu tempat, makan pun di satu tempat, katanya kayak gitu. Semirip itu. Jahat banget ya berarti. Jadi ketika udah 2 minggu itu berlalu, ya dibalikin lagi ke sel yang isi 20 orang itu. Kayak gitu. Mungkin ada foto-fotonya mungkin. Nah di sana juga ada kayak pameran gitu ya, pameran yang ngejelasin gimana sih keadaan para tahanan di sana gitu. Dan ada berapa banyak tahanan yang saat ini, tahanan dari yang perempuan, anak-anak ataupun laki-laki itu disebutin semua di situ. Kayak gitu. Tira sendiri kan berarti bertemu langsung dengan orang-orang Palestina di sana. Nah, kesan pertama waktu Tira ketemu mereka gimana? Kesan pertamanya tuh ini pas Tira tuh ketika dipeluk sama Sister Samar sama Sister Kana yang dari Gaza, itu teh ya Allah kerasa banget perjuangan mereka. Ketika dipeluk tuh kayak ya Allah mereka tuh kesakitan loh, maksudnya teh di penjara Israel tuh benar-benar luar biasa banget disiksanya, diintimidasinya, ya Allah benar-benar kerasa banget. Tapi mereka berusaha buat tegar banget, walaupun emang kelihatan pasti masih ada luka di psikis mereka itu. Pasti susah mereka banget buat hilangin, nggak akan bisa lupa sih, pasti yang jadi memori yang sangat luar biasa menyeramkan banget pikiran mereka. Ya Allah bersyukur banget itu dikasih kesempatan buat ketemu langsung sama pejuang yang sesungguhnya. Itu benar-benar pejuang yang sesungguhnya sih. Dan kita tuh kayak yang bukan apa-apa gitu sama mereka tuh. Nah, ini kita ngebahasnya pembahasan yang sangat luar biasa banget dan masih pengen banyak yang diulik ya, banyak banget yang mau kita semua gitu. Pira sebutin, dan aku pribadi kayak aduh kok banyak yang nggak aku tahu nih terkait itu kan, karena Palestina ini kan bukan menyangkut ke Muslim aja, bukan tapi ini udah mencakup ke kemanusiaan gitu ya. Ternyata kita selaku apa ya, sesama manusia tuh masih banyak nggak tahunya nih sama saudara kita gitu kan, masih banyak acuhnya, masih banyak nggak pedulinya, dan mungkin banyak nih berita-berita terkait pembebasan Palestina itu di sosial media kita atau di status-status di Instagram, di YouTube segala macam, tapi kita hanya lihat sekilas karena mungkin kita nggak tahu ya gimana rasanya atau gimana seberapa pentingnya kita membela ataupun menyuarakan isu-isu terkait Palestina ini gitu ya. Nah, gimana sih tadi kan Pira aja yang ini apa ya namanya, sangat bersyukur gak bisa bergabung ataupun berkontribusi lebih, itu gimana sih caranya? Kalau untuk caranya itu kita jangan gimana ya, jangan takut untuk memulai gitu. Jadi coba aja dulu, Pira juga dulu karena apa sih, niat awalnya emang wah ini tuh emang tugas kita loh, apalagi kita muslim dan Indonesia tuh mayoritas muslim juga. Jadi ya usahakan setidaknya kita tuh ngasih tahu dunia kalau Palestina tuh emang gak baik-baik aja. Nah teman-teman bisa ikutan seperti apa yang kita ikuti gitu, baik berisik. Jadi teman-teman bisa ikut join juga di sana juga. Teman-teman benar-benar dikasih info dan dikasih perihal isu-isu Palestina yang akurat juga, dan benar-benar narasumbernya juga dari kelas baik berisik itu didatangi langsung. Dan jadi sumbernya terpercaya, percaya banget sekali dari yang mengetahui Palestinanya gitu. Nah terus di sini tuh kekurangannya tuh kita gak mau bergerak sih kayaknya ya. Jadi benar-benar dan takut mungkin ya, karena kita nggak berjamaah itu loh ya, gitu. Karena jadi kita emang harus benar-benar satuin kekuatan kita gitu. Kita tuh punya loh power ya, sumber daya juga, kita punya banget gitu. Milenial di Indonesia tuh banyak banget. Nah makanya ini tugas kita juga buat ngegiring pemerintahan kita gitu ya, buat benar-benar aware gitu sama Palestina, benar-benar buat menolak Israel lah, apalagi ya buat berhubungan dengan mereka, dengan Israel. Jadi kita benar-benar harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Di Thailand aja yang minoritas muslim, teman-teman di sana tuh benar-benar
berusaha sekuat mungkin mengangkat isu Palestina dari segi kemanusiaan, karena dari segi agama mereka nggak akan didengar, benar-benar nggak akan didengar. Itu kata salah satu teman yang waktu itu ikut konferensi. Jadi dari Thailand tuh benar-benar mereka mengangkat isu Palestinanya dari kemanusiaan ya. Nah, kalau kita di sini udah mah kita Islam gitu ya, mayoritas muslim juga di negara ini, dan masa sih kita nggak terbuka perihal kemanusiaan yang sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget tentang isu apa sih Palestina di medsos tuh keangkat loh. Kita mau diam aja gitu, cuma ngeliat aja kayak gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi coba usahain ya sehari lah kita minimal baca perihal Palestinaan ya, nambahin edukasi kita ya buat nanti kita kasih tahu juga ke anak-anak kita nantinya kayak gitu. Jadi kita harus bekali diri kita dari sekarang, karena mau gimana pun juga nanti kita pasti ditanya sama Allah di akhirat gitu, kontribusi apa yang kita lakukan buat Palestina gitu. Dan kalaupun Palestina ataupun Al-Aqsa itu nggak penting, nggak akan mungkin Allah sebutin dalam Al-Quran kayak gitu. Itu aja sih yang mendasari kita untuk membela Palestina tuh itu gitu. Jadi yuk mulai dari sekarang gitu kita usahain semaksimal mungkin kita kontribusi walaupun cuma lewat media sosial gitu ya, walaupun belum bisa langsung ke sananya, tapi jangan jadikan jarak itu alasan gitu. Kita masih tetap bisa membela mereka, saudara-saudara kita di sana dari sini kayak gitu. Kira itu aja. Wow, luar biasa banget. Jadi semakin semangat dan semakin tergerak dan semakin open minded juga ya, bahwasannya ini tuh udah bukan suatu apa ya, kayak ikut-ikutan aja, tapi ini udah menjadi suatu kewajiban kita, baik itu selaku muslim ataupun selaku sesama manusia, untuk membela Palestina. Oke, Vira, makasih banyak udah mau sharing terkait cerita ngikutin tadi konferensi di Kuala Lumpur gitu ya, terus isu-isu Palestina yang jarang sekali diangkat di sosial media gitu ya, luar biasa banget. Masih banyak lagi yang sebenarnya belum kita bahas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa follow Instagramnya Ukti Fahirani atau Instagramnya Baik Berisik dan Smart Satu Tujuan ya, itu lebih mendalam lagi membahas terkait isu-isu Palestina. Dan jangan lupa juga nonton podcast ini dan share ke teman-teman semua. Salah satunya ini syiar ya. Salah satu syiar juga menunjukkan bahwasannya Palestina itu penting untuk dibela gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Tifa Hirani yang sudah sharing. Jangan lupa follow Instagram Mahat dan juga YouTube Mahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.